pengendalian itu dikontrol. Jadi gimana caranya semua pegawai itu nggak keluar jalur. Jadi kita sebagai manajer harus terus mengontrol kegiatan dari karyawan kita. Jadi intinya tadi itu sasaran itu harus sesuai. Jadi kan kalau ada sasaran ya tujuan kita sudah bikin, oke. Terus apa yang harus kita laksanakan itu kan nanti ada dibikin namanya strategi jangka panjang atau jangka pendek tergantung kebutuhannya. Biasanya pasti ada strategi jangka panjang. Misalnya dalam waktu 10 tahun ke depan kita harus bisa menghasilkan inovasi apa-apa. Nah, dalam waktu pendek kita harus juga apa aja yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang, biasanya gitu. Nah, dari situ kita harus mengarahkan dan mengendalikan karyawan kita supaya tujuannya itu tercapai. Itu fungsinya manajemen. Di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ingat, pertama kita harus berencana, terus kita harus mengarahkan dan memotivasi, yang terakhir kita harus mengendalikan. Semuanya itu agar tujuan kita bisa tercapai. Nanti mau ditanyakan? Kalau nggak ada, langsung ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau di sini, kalau hubungannya memang akuntansi manajemen itu kita lebih ke kayak yang saya bilang tadi, biaya untuk membuat suatu produk. Nah, biaya itu ada dua, dibagi biaya produksi atau manufaktur. Ini kita lebih ke arah bahasnya ke perusahaan manufaktur ya, jadi perusahaan yang bikin suatu produk. Kan kalau kemarin ada perusahaan dagang, ada perusahaan jasa. Kalau ini kita sekarang akuntansi manajemen lebih ke perusahaan manufaktur, perusahaan yang memproduksi barang. Jadi ini jangan lupa, ini penting sekali, biaya produksi atau manufaktur itu ada 3. Biaya bahan langsung. Bahan ini maksudnya bahan baku untuk membuat produk. Kita bikin produk kan pasti ada bahan bakunya. Pasti itu, misalnya perusahaan menghasil kain, kita kan butuh bahan baku benang atau apa. Terus misalnya perusahaan mobil kan juga ada bahan bakunya untuk bisa bikin mobil itu apa, misalnya apa, kayak besinya itu termasuk bahan. Nah, untuk membuat produk kan kita juga perlu tenaga kerja kan, gak mungkin gak ada tenaga kerja. Nah, ini masuk juga komponen biaya produksi itu biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik ini biaya-biaya lain yang digunakan untuk membuat produksi selain ini. Jadi selain bahan baku, tenaga kerja itu ada biaya overhead. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, selain itu ada biaya non produksi juga, biaya penjualan sama biaya administrasi. Ini nanti setelah sudah selesai memproduksi suatu produk. Nanti ada kan biaya penjualan, berarti kan nanti pada saat produknya dijual. Biaya administrasi ini ya untuk kegiatan administrasinya, jadi di luar itu. Iya, waalaikumsalam, enggak apa-apa. Sudah bisa ya, Mbak? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ingat, 3 komponen ini penting, bahan baku, tenaga kerja, sama overhead. Overhead ini selain bahan baku sama tenaga kerja, kayak biaya mesin atau biaya listrik, itu yang termasuk dalam kegiatan pembuatan barang tadi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi ada biaya produksi sama biaya non produksi. Enggak, oke. Lanjut ya. Kalau ada yang mau tanya langsung bertanya. Nah, ini kalau biaya produksi, ingat nggak HPP kemarin untuk perusahaan dagang gimana bedanya? Harga pokok penjualan ingat nggak Mas Yan yang di perusahaan dagang? Apa bedanya sama harga pokok penjualan di perusahaan manufaktur?
Ada yang tahu bedanya? Ayo, bedanya HPP perusahaan dagang sama HPP perusahaan manufaktur apa? Ada yang tahu? HPP itu harga pokok penjualan. Kita kan sudah belajar kemarin di perusahaan dagang. Jadi jangan lupa ya, perusahaan jasa, perusahaan dagang, sama perusahaan manufaktur itu cara pencatatannya beda-beda. Sebenarnya inti poinnya sama, cuman ada beberapa poin yang harus menyesuaikan. Kan kalau di jasa kita nggak perlu menghasilkan apa-apa, langsung kita bisa mengenakan biayanya jadi pendapatan langsung. Kalau perusahaan dagang kita harus mencatat HPP kan, apa yang kita jual itu harus sesuai dengan apa yang kita beli ya, kayak biaya angkut, biaya pembelian barang, terus biaya retur atau apa. Kan kalau di perusahaan jasa kita menentukan berapa yang harus dibayar oleh pelanggan kan sesuai terserah kita, nggak ada apa-apanya, nggak ada perlu biaya angkut atau apa kan nggak pakai. Kalau perusahaan dagang pakai, kalau perusahaan manufaktur juga pakai biayanya semuanya. Ayo, apa bedanya? Ada yang tahu? Kan ada yang jawab. Bedanya HPP di perusahaan dagang sama perusahaan manufaktur. Ada yang tahu kah? Ayo, dijawab. Ayo, Mbak Munifa, Mbak Mujiati, Mbak Helen, Mbak Evi, Mbak Titin, Mbak Sundari, Mbak Dewi. Ayo, apa bedanya? Kok ada yang jawab? Perbedaan harga pokok penjualan di perusahaan dagang sama perusahaan manufaktur. Oh, oke. Apa ayo bedanya? Yuk, apa bedanya? Oh, oke, maaf. Yuk, dijawab.